Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina abwaba rahmatik wansyur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi. Kita lihat di slide ada tertulis Al-Arabiyah. Maksudnya bahasa Arab. Bahasa Arab terdiri dari dua unsur. Pertama, kalimah. Kedua, jumlah. Kalimah dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Jumlah adalah kalimat. Kata dalam bahasa Arab ada tiga. Pertama, isim, kedua, fiil, ketiga, huruf. Isim adalah kata yang punya makna dan tidak mengandung massa. Contoh, al-jami'ah. Al-jami'ah ini isim. Kenapa isim? Karena al-jami'ah punya makna, yaitu kampus, tetapi tidak mengandung massa. Kita tidak bisa mengatakan telah kampus, sedang kampus, akan kampus. Yang kedua, fiil. Fiil adalah kata yang punya makna dan mengandung massa, seperti dhahaba. Dhahaba dia punya makna, yaitu pergi. Pergi dan mengandung massa. Bisa kita mengatakan telah pergi, sedang pergi, akan pergi. Ketiga, huruf. Huruf adalah kata yang butuh kepada kata lain untuk menghasilkan makna dan tidak punya massa. Contohnya fi. Fi artinya pada atau dalam. Fi ini butuh kepada kata lain untuk menghasil makna. Misalnya, fi suq, di pasar, atau fil bait, dalam rumah. Kalau seandainya tanpa ada kata pasar atau tanpa ada kata rumah, maka tidak bisa dipahami maknanya. Sekarang kita lanjut ke unsur yang kedua, yaitu jumlah, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Jumlah dalam bahasa Arab ada tiga. Yang pertama ismiyah, kedua fi'liyah, ketiga syibhul jumlah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Sedangkan pengertian isim tadi sudah kita bahas. Sekarang kita lihat contoh jumlah ismiyah, yaitu al-jami'ah jamilah, kampus indah. Al-jami'ah jamilah ini disebut dengan jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim, yaitu kata al-jami'ah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il. Tadi kita sudah bahas juga apa arti fi'il. Sekarang kita lihat contoh jumlah fi'liyah, yaitu dhahaba Muhammadun ilal jami'ah. Muhammad telah pergi ke kampus. Dhahaba Muhammadun ilal jami'ah ini disebut dengan jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il, yaitu dhahaba. Sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu syibhul jumlah. Syibhul jumlah adalah kalimat yang dimulai dengan huruf jar
atau daraf. Kita lihat syibhul jumlah yang dimulai dengan huruf jar. Contohnya, fil jami'ah maktabah. Di kampus ada pustaka. Fil jami'ah maktabah ini disebut dengan syibhul jumlah karena kalimat ini dimulai dengan huruf jar, yaitu fi, yang artinya di. Yang kedua, syibhul jumlah yang dimulai dengan daraf. Daraf adalah dalam bahasa Indonesia sama dengan keterangan. Dalam bahasa Arab, keterangan itu terbagi dua. Pertama, makan. Kedua, zaman. Makan adalah keterangan tempat, sedangkan zaman adalah keterangan waktu. Kita lihat contoh syibhul jumlah yang dimulai dengan daraf makan. Amamal maktabah masjid. Di depan pustaka ada masjid. Kalimat ini disebut dengan syibhul jumlah karena dimulai dengan daraf makan atau keterangan tempat, yaitu kata amama yang artinya di depan. Yang kedua, syibhul jumlah yang dimulai dengan daraf zaman. Contohnya, yaumal ahad utlah, artinya pada hari Minggu libur. Kalimat ini disebut dengan syibhul jumlah karena dimulai dengan daraf zaman, yaitu kata yauma yang artinya pada hari. Yauma ini adalah daraf zaman karena menunjukkan keterangan waktu, yaitu pada hari. Demikianlah sedikit pembahasan tentang kata dalam bahasa Arab dan bagaimana cara membentuk kalimat dalam bahasa Arab. Syukran jazilan. Sekarang kita masuki ke dalam tugas ma'an najah. يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها فإني عبد حملي سقي
تباهي الجمال